Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, terserah teman-teman yang nonton kapan, dimanapun dan kapanpun. Semoga dalam kondisi apapun, semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, dan kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas segala limpahan rahmat dan rezekinya dan atas segala semua sumbangsihnya kepada Islam, maka kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan nikmatnya ihsan. Alhamdulillah, kita langsung aja yang nggak terlalu formal. Ya, betul. Ini kan temanya podcast, bincang-bincang berarti. Bincang-bincang sama seseorang yang luar biasa bagi kita berdua, dan nanti semoga buat teman-teman juga. Amin. Dan nanti biar teman-teman juga ikut merasakan gitu gimana enaknya mentoring ya. Ya, betul, mentoring. Langsung di spoiler aja lah gitu. Jadi tema kali ini podcast buat pengantar teman-teman sebelum nanti makin istiqomah di ceria gitu, mentoringnya KMTP. Jadi malam ini kita bakal bahas tentang urgensi dari pembina dan dibina yang akan dipandu oleh Mas Said Habibullah, KM Fakultas Teknik Teknik Arsitektur 2013 yang sekarang udah ya nanti. Dan bisa sambil jalan tanya-tanya. Jadi sebelum nanti makin banyak tanya kabar dulu deh. Iya. Apa dulu deh? Apa dulu deh? Lanjut, Riz. Jadi kabarnya Mas Said gimana, Mas? Baik, alhamdulillah. Jadi saja Mas, kabarnya. Alhamdulillah. Posisinya Mas Said di mana? Ya, sekarang saya kebetulan di Pontianak, teman-teman ya. Pontianak itu di Kalimantan Barat, dan sekarang lagi di rumah ini. Alhamdulillah. Berarti lagi berkumpul bareng keluarga gitu, Mas? Iya, jadi mungkin ini salah satu hikmah dari pandemi ya. Kan biasanya kalau sebelum pandemi itu saya di Yogyakarta. Namun sejak pandemi ini saya alhamdulillah bisa di rumah gitu. Bisa berkumpul bersama keluarga. Selalu ada hikmah di balik suatu keadaan gitu. Iya. Jadi Ira malah dari dulu nggak pulang. Dari awal pandemi masih di Jogja ya. Ya gitu, mungkin selanjutnya. Sekarang Mas, kesibukannya apa aja, Mas? Kan ini di Pontianak, lagi nggak di Jogja gitu. Kebetulan sekarang lagi kuliah ya, lagi kuliah S2 di ITB di jurusan arsitektur. Kebetulan kuliahnya online ya, jadi masih bisa melaksanakannya di rumah begitu. Nggak sabar ke ITB apa lebih mending di rumah dulu? Sebenarnya plus minus ya. Dan kalau misalkan saya pribadi, sebenarnya saya sangat senang sekali sebenarnya. Saya sangat merasa enjoy ya dengan kuliah online. Mungkin masing-masing berbeda gitu. Tapi namun preferensi saya pribadi, saya merasa ya karena pembelajaran tetap terlaksana dengan baik gitu dan bisa ngikutin dengan baik. Jadi merasa tidak masalah. Tapi dalam sisi lain juga tentunya suasana di rumah lebih nyaman ya daripada mungkin kos-kosan gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini kan belum pada tahu nih Mas, Mas dulu track recordnya kayak apa di UGM gitu. Kan selisihnya jauh banget gitu. Sedangkan kalau tanya sama yang cutting, Mas Said ini cukup terkenal ya. Maksudnya malah melintang di berbagai kelas. Mana ada. Jadi Mas Said ini dulu di UGM kuliahnya di mana? Terus tadi kan udah kesepakatan dikit ya. Terus aktif di mana gitu. Kok sampai bisa mungkin di sebagian orang menganggap itu luar biasa ya. Sebenarnya saya juga kurang tahu ya, mungkin harus ditanyakan kepada mereka yang mengatakan demikian gitu. Sebenarnya saya ketika S1 ya itu aktifnya di Fakultas Teknik gitu. Saya sempat aktif di Keluarga Museum Teknik. Namun saya juga lebih aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa ya, di Fakultas Teknik juga. Sempat 3 tahun di sana ya, cukup lama karena memang diberikan amanah di sana gitu. Nah, namun sering juga nih lumayan seringkali beberapa kali silaturahim ke teman-teman fakultas yang lain, termasuk fakultasnya Faris dan Irham juga ya, pernah sesekali diskusi sama teman-teman di sana dan juga fakultas-fakultas yang lain. Jadi mungkin
dari jaringan-jaringan itu mungkin jadi kenal banyak dari teman-teman luar teknik juga, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Terus memang sebelumnya kan lebih banyak aktif di BEM itu, tapi kok Mas Yed ini bisa apa ya ngisi di ADF gitu kan? Dulu kan pernah ngisi di KMTP juga di Masjid Al Fitrah yang sebelum di renov masih ngisi MK3 itu berkesan banget. Kok bisa Mas dari yang anak BEM kan kesannya aktivis loh, tapi kok malah kesannya anak yang soleh. Nah. Ya sebenarnya nggak masalah teman-teman ya, karena Islam itu adalah agama yang kafah gitu. Jadi dimanapun kita berada, sebenarnya mempelajari Islam, kemudian mendalami agama kita, ya kemudian aktif dalam syiar-syiar Islam, itu adalah tanggung jawab fardu ain menurut saya gitu. Itu tidak bisa diwakili oleh teman-teman kita kan, karena saya rasa itu adalah tanggung jawab kita pribadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalaupun ada teman-teman LDF yang melaksanakannya, itu bukan berarti kalau misalkan kita tidak di LDF, kemudian kita hilang istilahnya tanggung jawab atau kewajiban kita untuk melaksanakan itu gitu. Jadi menurut saya sebagai seorang Muslim ya, itu sudah menjadi dasar yang kuat untuk kita mendalami Islam. Kemudian mungkin dalam tema kali ini itu ikut mentoring, kemudian menjadi mentor juga gitu. Ya. Nah, jadi saya punya pandangan seperti itu. Jadi tidak mesti kalau misalkan kita ikut LDF baru kemudian kita ikut mentoring atau kita mempelajari agama dengan lebih dalam begitu ya teman-teman. Mantap, luar biasa. Berarti memang di situasi apapun berarti kita tetap harus ini ya Mas, tetap di jalan dakwah ya? Mau dalam kondisi apapun. Karena itu adalah kebutuhan kita teman-teman ya, kebutuhan kita yang diberikan kepada Sang Pencipta gitu, bukan kebutuhan yang diberikan oleh sebuah lembaga apalagi oleh manusia yang lain gitu. Ya, jadi saya rasa kalau kita melaksanakannya, ya kita akan mendapatkan keuntungan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau tidak juga kita sendiri yang akan kehilangan terhadap ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan itu gitu. Jadi memang harus setiap lini, setiap kesempatan bisa kita masukkan nilai dakwahnya gitu ya. Iya benar sekali. Jadi kita tidak mesti mengotak-ngotakkan peran kita gitu ya, tergantung dengan lembaga-lembaga atau keaktifan kita di kampus seperti itu. Karena dari dulu kan persepsinya kalau anak HMC itu urusannya yang nggak pernah sholat, anak pecinta alam nggak pernah sholat. Tapi urusan yang ibadah anak LDF itu. Ini penting kita punya prinsip pribadi gitu ya teman-teman ya, tidak ngikutin stereotip atau tidak mengikutin lingkungan kita. Ya seolah-olah kita itu bukan manusia merdeka yang didikte oleh lingkungan kita saja gitu kan ya. Tentunya kita sebagai manusia yang punya pilihan, kita paling bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri gitu. Ya kita punya hak dong untuk memilih ini saya mau jadi menjalankan hidup seperti apa gitu. Dan kalau bisa kita jangan sampai mengikuti arus gitu, karena kita harus punya pendirian sebagai manusia yang merdeka begitu. Luar biasa memang. Itu ya bahasan. Iya. Cara menjawabnya, ini gantian kamu. Oke. Teman-teman Mas selanjutnya Mas. Tadi kan Masnya juga udah nyinggung sedikit tentang mentoring gitu. Nah, mentoring kan berat kaitannya dengan membina dan dibina. Nah, itu Mas, urgensi dari dua kata membina dan dibina itu apa sebenarnya Mas? Kalau menurut Mas? Urgensi dari dua kata itu? Iya. Oke, berarti satu-satu ya? Ya, boleh. Ya, jadi pertama urgensi dari kita dibina, teman-teman ya. Mungkin ini hal yang pertama gitu. Ya. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang senantiasa berkembang gitu. Ya. Kita berkembang itu oleh lingkungan kita bawa kemana, kita akan berkembang gitu. Dan ini perkembangan manusia yaitu dalam segala segmen dari tubuhnya atau dari kenyataannya gitu. Jadi contohnya misalkan ya manusia kalau misalkan dia berada pada lingkungan yang buruk ya, dia juga akan menjadi manusia yang buruk juga. Jadi mengikuti lingkungan itu gitu. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an ya itu menggambarkan iman itu seperti sebuah pohon ya dalam ayat Sajaratul Iman itu gitu.
Ya, jadi iman itu bisa kita anggap atau kita analogikan seperti sebuah pohon, teman-teman gitu. Ya, jadi pohon itu dia akan tumbuh besar itu sangat bergantung kepada lingkungannya, gitu ya. Kalau misalkan tanahnya itu subur, dia akan tumbuh kuat. Tapi kalau misalkan tanahnya itu tidak subur atau tanahnya kering tandus gitu, dia tidak akan bisa tumbuh kuat gitu. Nah, dia juga butuh sinar matahari ya, yang terang gitu. Ya, kalau misalkan tidak cukup, dia tidak bisa tumbuh juga ya. Terus juga butuh air yang bersih gitu ya. Nah, manusia juga seperti itu, teman-teman. Jadi karena manusia itu adalah makhluk sosial, maka dia sangat terpengaruh oleh lingkungannya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa manusia itu butuh bimbingan ya, butuh bimbingan ya. Nah, tentunya alasan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita pelajaran dengan Rasulullah SAW ya sebagai seorang manusia tentunya gitu ya. Itu adalah supaya kita bisa dibimbing ya. Nah, kan kenapa Allah tidak misalkan menurunkan malaikat, kan ini yang ditanya oleh orang-orang Quraisy gitu. Kenapa tidak malaikat saja yang membawa wahyu gitu ya. Nah, tentunya malaikat tidak bisa relevan dengan manusia itu gitu. Jadi kita itu butuh dibina oleh manusia yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita kenapa kita itu butuh dibina ini, teman-teman ya? Karena manusia itu adalah makhluk sosial tadi gitu ya. Dia butuh diajarkan oleh orang-orang yang sudah lebih berpengalaman gitu ya. Selain tadi dia butuh lingkungan yang bisa menjaga dirinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita memahami bahwa manusia itu butuh dibimbing gitu ya, maka artinya kita itu belajar itu tidak hanya secara otodidak, teman-teman ya. Tidak hanya secara otodidak, tapi melalui seorang guru gitu, ya. Atau seorang yang memiliki pengalaman lebih daripada kita gitu, ya. Nah, kalau misalkan kata para ulama, kita itu adalah muridnya guru, bukan muridnya buku gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena buku itu tidak bisa membina kita. Dia bisa memberikan kita informasi, tapi manusia itu bisa membina kita gitu. Ya. Nah, makanya para sahabat ketika mereka pertama kali masuk Islam, Rasulullah SAW itu selalu memberikan guru kepada mereka ya. Misalkan contohnya adiknya Umar bin Khattab ya, itu langsung diutus seorang guru ngaji oleh Rasulullah SAW gitu kan. Nah, jadi kita butuh manusia yang lain lah istilahnya, atau orang lain yang lebih pengalaman daripada kita untuk membantu kita bertumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi kita butuh mentor, kita juga butuh teman-teman ya, butuh lingkungan, butuh juga orang-orang yang bisa membantu kita tumbuh. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan membina gitu ya, membina. Nah, jadi kalau misalkan dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah gitu ya, bahwa kita belajar itu ada 4 siklusnya gitu ya, ada 4 siklusnya. Ya, dan siklus terakhir yang beliau jelaskan adalah bahwa kita mengajarkan ilmu itu gitu ya, mengajarkan ilmu itu. Artinya ilmu itu hanya akan sempurna kalau misalkan kita mengajarinya kepada orang lain gitu, teman-teman. Nah, jadi makanya banyak sekali orang-orang baik muslim maupun non-muslim yang menjelaskan bahwa kita akan benar-benar memahami sesuatu kalau misalkan kita mengajarkan pada orang lain gitu. Nah, ini tidak mesti ilmu-ilmu yang rumit, tidak mesti ilmu-ilmu yang advance misalkan ya. Tetapi bisa sederhana misalkan mengingatkan kepada orang lain tentang pentingnya kita sholat tepat waktu, atau pentingnya kita tilawatil Quran setiap hari misalkan ya. Kalau misalkan kita mengajarkan kepada orang lain terkait hal itu, maka kita akan bisa jauh memahaminya, kita akan bisa jauh menginternalisasi dan memahami betapa pentingnya hal itu gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terima saja ya, maka kadang-kadang kita akan menyepelekan hal itu gitu. Tetapi kalau misalkan kita mengajarkannya kepada orang lain, kita akan berusaha mencari-cari informasi atau ilmu kenapa ini menjadi hal yang penting untuk kita laksanakan gitu ya. Jadi dibina maupun membina itu adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita laksanakan gitu ya. Rasulullah SAW itu juga dibina dan juga membina ya. Kalau misalkan membina, kita tahu binaan beliau sangat banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhuma. Tapi beliau juga dibina oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihissalam ya. Setiap Ramadan itu Rasulullah selalu belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam begitu kan. Nah,
Jadi kalau misalkan Rasulullah SAW itu membina dan dibina, dan beliau adalah tola dan utama kita, maka sudah patutnya kita mencontoh beliau, baik ketika beliau membina orang lain, maupun ketika beliau sedang dibina oleh yang lainnya gitu. Oke. Speechless ya. Lancar banget. Luar biasa emang. Oke, jadi memang tadi memang udah bisa tergambar ya buat teman-teman juga terkait membina dan dibina ini sama-sama punya urgensi gitu. Iya. Nah, tapi kan kalau sementara ini kita sama-sama punya perangkat buat mendapatkan keduanya itu melalui mentoring. Nah, buat dari definisi mentoring sendiri itu seperti apa sih, Mas? Karena kan di bisnis juga ada mentor gitu. Di perusahaan juga ada mentor gitu. Tapi kalau untuk segala aspek juga ada mentor-mentor gitu. nah, pasti jadi dalam konteks ini mentoring itu apa sih, Mas? Oke. Jadi mentoring itu sangat penting sekali ya teman-teman ya, tidak hanya dalam kita belajar agama, tapi juga dalam segala aspek ilmu maupun keterampilan ya. Contohnya misalkan ya kita tahu dalam bisnis tadi ya sudah disebutkan itu ya. Kemudian dalam olahraga juga kadang-kadang orang memiliki mentor ya, mentor seniornya yang mengajarkan itu ya. Dalam bela diri itu biasanya orang-orang punya mentor juga. Dalam agama juga adalah mentoring itu juga sangat melekat dengan pembelajaran agama. Ya. Misalkan kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah itu memiliki mentor Imam Malik ya, rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i juga adalah gurunya atau mentornya Imam Ahmad gitu, ya. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah misalkan adalah mentornya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu kan. Nah, jadi mereka itu memiliki mentor dan memiliki mentee masing-masing gitu. Apa sekarang kalau misalkan kita ditanya ya siapa mentor kita gitu kan, barangkali kita nggak punya sama sekali gitu ya. Yang kita punya adalah guru misalkan ya, guru gitu, atau kita mengenal ulama. Nah, tetapi kenapa ini tidak bisa menggantikan peran mentor itu gitu ya? Karena guru kita misalkan di kampus gitu ya, atau ulama yang kita dengarkan misalkan ceramahnya di lewat video gitu, itu adalah orang-orang yang tidak mengenali kita secara personal gitu, tidak mengenali kita secara personal. Di situ celahnya gitu ya, yang kita butuhkan. Nah, sehingga meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat bisa kita ambil ilmunya gitu ya, tetapi kebutuhan mentor itu tidak bisa terpenuhi teman-teman ya. Ya. Sehingga kita butuh orang-orang yang mengenal masalah kita di mana gitu, tahu misalkan apa yang kita hadapi di kampus, terutama kalau misalkan teman-teman mahasiswa gitu, bisa mengetahui kira-kira topik apa yang menjadi kendala kita gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita ikut majelis ta'lim ya secara umum, maka para asatidz, para ulama akan memberikan pemahaman yang general gitu, yang sekiranya semua orang membutuhkan gitu ya. Tetapi tidak akan mampu ya untuk bisa masuk ke dalam sisi personal kita masing-masing gitu ya. Tidak akan bisa misalkan Syekh Ali Jaber gitu ya, itu mengingatkan kita untuk bangun sholat subuh tepat waktu misalkan ya. Ya. Karena beliau sangat banyak sekali audiensnya gitu ya. Nah, sehingga kita butuh personal itu gitu, yang bisa mengecek kira-kira perkembangan kita seperti apa, kemudian bisa mengingatkan kita kalau misalkan ada kesalahan tertentu gitu. Nah, tentunya karena manusia itu adalah makhluk sosial tadi, teman-teman ya. Mentoring itu menjadi sangat berbeda ya dengan kita ikut kajian lewat virtual misalkan ya, atau mendengarkan kajian ya. Misalkan kalau kita ikut mentoring, akan ada orang-orang yang merasa kehilangan kalau kita tidak hadir gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ikut kajian umum gitu ya, mungkin orang-orang tidak akan menyadari kalau kita berhenti ikut itu gitu ya. Sehingga mentoring itu memberikan kita semacam komunitas ya, komunitas yang kita butuhkan, komunitas untuk menumbuhkan diri kita masing-masing gitu teman-teman. Nah, jadi kenapa mentoring itu ya, itu penting meskipun kita tetap harus ikut misalkan majelis-majelisnya para ulama. Mentoring ini penting supaya kita bisa istiqomah gitu ya, supaya bisa istiqomah. Kalau kata orang-orang, kalau kita mau jalannya cepat kita jalan sendiri, tapi kalau misalkan kita mau jalannya jauh kita jalannya bersama-sama gitu. Makanya kita butuh
amal jama'i, kita butuh sebuah jamaah, kita butuh komunitas gitu. Karena harapan kita itu bukan buru-buru, ya, tapi harapan kita adalah kita menyelesaikan sebuah maraton dalam kehidupan ini gitu kan, supaya nanti bisa husnul khotimah. Ya percuma kalau misalkan 1 tahun 2 tahun kita larinya sprint, ya tapi ngos-ngosan habis itu berhenti di tengah jalan gitu kan. Ya karena amal itu berdasarkan akhirnya ya. Dan harapan kita lewat mentoring ini adalah kita bisa menjaga diri kita supaya bisa lebih istiqomah dalam mengembangkan diri kita, insya Allah gitu. Sekali tarik. Udah menjawab 2 pertanyaan sekaligus sebenarnya. Kalau misalkan ada yang mau teman-teman gali juga silahkan ya. Kalau misalkan ada yang kurang terjawab gitu. Oh iya, siap Mas. Sebenarnya ada sih Mas. Tadi kan sebenarnya mau tanya mentor itu dapat apa, tapi udah terjawab langsung. Tadi kan Mas udah bilang kita dapat pembina 1, terus dapat lingkungan yang mendukung kita, lingkungan yang baik gitu. Dan bisa mengakselerasi kita. Nah, betul. Soalnya tadi yang kata Masnya, kalau mau jalan cepat jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh jalan bareng-bareng. Gitu. Iya, kadang-kadang orang-orang itu sebenarnya ini teman-teman ya. Kadang-kadang ketika seseorang itu pengen berubah misalkan ya, menjadi yang lebih baik, kadang-kadang komunitas itu sebenarnya yang mereka butuhkan gitu, dan kadang-kadang mereka cari-cari gitu. Sehingga kalau misalkan kita dikasih atau kita mendapatkan kesempatan kelompok mentoring itu sebenarnya menurut saya itu adalah hal yang sebenarnya dicari oleh banyak orang gitu, lingkungan yang baik itu ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan secara umum di tempat lain misalkan ya kita bicara agama, kadang-kadang itu agak sedikit canggung ya, agak sedikit canggung untuk bicara itu di lingkungan kita yang lainnya gitu. Jadi mendapatkan sebuah tempat di mana kita bisa membicarakan agama, kemudian mempelajari agama kita, itu menurut saya adalah sebenarnya sesuatu hal yang kadang-kadang lupa untuk kita syukuri betapa besar nilai itu sebenarnya ya. Jadi tambahin. Iya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Dan ini sebenarnya jadi pertanyaan aku juga gitu. Nah, karena kalau kita ini belum baik Mas. Jadi misal aku nih dulu juga masih pelaku maksiat gitu. Mungkin ada teman mentoring kita juga ya yang dulu masih pacaran gitu. Tapi akhirnya juga mau gabung walaupun agak paksa gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin belum tahu gitu ya terkait gimana suasana mentoring dan ngerasa dirinya belum baik itu gimana Mas buat ngajak teman-teman yang seperti itu? Iya Mas, soalnya kan biasa dari pandangan orang-orang, misal orang udah ikut mentoring itu orangnya udah orang-orang baik gitu Mas. Nah, itu gimana Mas? Oh ya benar-benar. Ya ini menarik sekali ya pertanyaannya gitu. Ya bagaimana kalau misalkan kita merasa diri kita masih belum baik gitu ya. Jadi mungkin agak segan mungkin ya untuk ikut mentoring gitu. Nah jadi ini yang kita butuhkan sebenarnya teman-teman ya. Mentoring itu sebenarnya menjadi solusi yang sangat tepat bagi teman-teman yang merasa masih belum baik itu gitu. Kenapa? Karena dengan mentoring itu, mentor itu sudah bisa menyesuaikan dengan level teman-teman gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita ikut kajian itu kan, yang sulit untuk dilaksanakan oleh para ustadz ya, para ulama itu adalah untuk menjawab dengan level personal itu gitu. Maka kadang-kadang kalau ikut kajian ya, kemudian ustadznya misalkan menjelaskan tentang siksa kubur atau siksa neraka, kadang-kadang kita nggak nyaman kalau misalkan tapi mungkin seharusnya bisa ini ya membuat kita lebih baik gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak nyaman gitu. Nah, tapi kalau misalkan dengan mentoring itu ya, itu justru kita akan berada pada kondisi yang nyaman gitu teman-teman. Karena pembahasannya tentunya ya itu adalah bisa dilaksanakan dalam level personal tadi gitu. Nah, jadi menurut saya kalau misalkan teman-teman menjadi kesulitan atau merasa canggung, ya, menurut saya itu tidak akan terjadi dalam mentoring ini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ya teman-teman sekalian, sebenarnya keinginan kita untuk berubah ya teman-teman atau ngikutin mentoring ya, itu sebenarnya adalah suatu proses yang harus kita langkahi gitu, harus kita langkahi. Jadi itu tidak akan pernah meninggalkan kita istilahnya gitu ya. Karena harus ada satu titik di mana kita memberanikan diri melangkah untuk menjadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita juga mengetahui bahwa setiap manusia itu punya dosa tentunya gitu ya. Kita tidak bisa menunggu waktu di mana kita itu sudah bersih ya, baru kemudian kita ikut mentoring ini ya. Karena
kita butuh proses teman-teman ya, butuh proses. Tidak semuanya itu terjadi dalam satu malam gitu ya. Tidak ada perubahan yang terjadi secara instan gitu. Nah, sedangkan mentoring ini adalah proses yang akan membantu kita itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita masih memiliki maksiat itu ya, justru itu seharusnya bisa menjadi dorongan yang lebih kuat lagi ya, supaya kita istilahnya mencari bantuan lah gitu ya, mencari bantuan oleh orang lain seperti itu. Jadi memang nggak usah, kalau bahasa saya sekarang kan nggak usah insecure gitu ya. Iya sekali, nggak usah insecure. Jadi kamu kan udah tanya banyak. Apalagi ya, terlihat masih ada apa lagi? Nih, mentoring ngapain aja? Nah, itu Mas tadi kan selain Mas sudah cerita-cerita, nanti di mentoring itu kita bisa dapat pembina, terus juga bisa curhat-curhat. Nah itu di mentoring itu kita ngapain aja memangnya Mas? Selain itu Mas, mungkin ada yang lain? Iya, jadi sebenarnya forum mentoring itu sangat fleksibel teman-teman ya, sangat fleksibel. Jadi teman-teman bayangin aja ya, kita itu mendapatkan kita berada pada sebuah kelompok, di mana di sana itu sebenarnya kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita sebenarnya ya, dan bisa diisi dengan hal-hal positif. Tentunya biasanya rutinnya ya, itu mungkin ada pembahasan mengenai topik-topik tertentu dalam agama kita gitu. Nah, tetapi bahasan materi yang dibahas di mentoring tentunya tidak akan seberat di mana di kajian gitu ya, karena diisi oleh seorang mentor ya, yang itu mungkin kalau misalkan kualifikasi ya itu di bawah seorang ustadz gitu, tetapi karena perannya nanti akan berbeda gitu teman-teman ya. Nah jadi materinya akan sangat ringan sekali ya yang akan dibahas di mentoring itu gitu. Nah kemudian dalam sebuah mentoring itu kita bisa mengetahui ya kabar dari masing-masing. Kemudian seorang mentor itu juga bisa menjaga ada program-program seperti program ibadah harian gitu ya. Kemudian program menghafal Al-Quran misalkan ya. Nah jadi sebenarnya mentoring itu memicu kita untuk melaksanakan amal-amal istilahnya, amal-amal yang konkret. Gitu. Nah tapi saya sempat singgung juga bahwa ada fleksibilitas gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan kelompok mentoring saya itu beberapa kali kita rencanakan untuk badminton misalkan ya, badminton bareng. Ya. Dan kadang-kadang kita juga ada agenda rihlah misalkan atau jalan-jalan ke pantai atau naik gunung misalkan ya, atau bisa ikut kajian bareng gitu ya, kajian bareng, atau misalkan ikut mabit misalkan ya di masjid tertentu gitu. Ya, jadi sangat fleksibel sekali enaknya gitu kan, karena memang mentoring itu pesertanya terbatas, jadi kita punya kelompok kecil gitu, dan di mana apa yang mau kita laksanakan di sana itu sangat fleksibel sekali ya. Mau kita bahas buku tertentu, mau kita ikut kajian tertentu gitu ya. Jadi enaknya di sana ya kita punya teman, ya kita mungkin punya mentor yang bisa dampingi, yang itu bisa juga mengelola kelompok mentoring kita itu gitu. Jadi sangat fleksibel sekali ya apa yang bisa dilaksanakan dalam mentoring itu gitu. Oke, jadi memang berarti posisi dari mentoring dengan kajian umum ini nggak bisa ditabrakan gitu ya Mas? Iya, jadi makanya kalau misalkan dalam sebuah mentoring ya, kadang-kadang kalau misalkan yang saya ikuti itu kita punya target pekanan gitu ya, misalkan target tilawah harian, ya, kemudian target qiyamul gitu, dan juga ada target mengikuti kajian juga gitu ya, menghadiri majelis ilmu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mentoring, itu tetap kita harus ikut majelis ilmu juga ya, untuk supply istilahnya ilmu syar'i kita ya. Nah, tetapi mentoring itu adalah kelompok yang bisa menjaga kita supaya istiqomah gitu. Jadi dua hal itu menjalankan fungsi yang berbeda gitu ya. Dan bisa berjalan bersamaan ya Mas? Iya, bisa juga berjalan bersamaan. Tentunya tidak bertabrakan satu sama lain ya tentunya. Oke, mungkin itu bisa menjawab teman-teman yang kadang ikut mentoring apa ikut kajian itu kan kayak tabrak-tabrakan gitu. Ini ya seperti kita makan gitu ya, itu kita butuh nasi untuk karbohidratnya, kita butuh ayam untuk proteinnya, kita nggak mesti milih mau makan ayam atau makan nasi ya, kan dua-duanya dia bisa gitu ya. Jadi tidak ada masalah sama sekali ya antara kajian atau mentoring, justru dua-duanya kita butuhkan begitu. Oke, menjawab mantap, bisa dianalogikan ayam dan nasi kan, ayam geprek.
Jadi ini Mas, eh, kadang ada anggapan juga kalau mentor ini lebih baik dari mentee atau yang di mentor. Itu anggapan seperti itu benar nggak sih Mas? Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi seorang mentor itu lebih kepada fasilitator teman-teman ya, fasilitator. Dan sebenarnya kadang-kadang ya meskipun kalau kita jadi mentor ya tentunya kita harus punya dorongan ya, harus punya dorongan untuk terus menambah ilmu kita gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang juga ada mentee ya yang itu kadang-kadang ilmunya lebih banyak daripada mentor gitu. Apakah itu masalah ya? Nah, sebenarnya menurut saya tidak terlalu masalah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu lebih mulia daripada Jibril Alaihissalam ya. Itu ijma para ulama sudah mengetahui hal itu gitu, sudah sepakat gitu. Tetapi tetap beliau belajar dari malaikat Jibril kan. Nah, jadi tidak ada masalah sama sekali karena tentunya yang diketahui oleh Jibril ya itu lebih banyak ya, bisa lebih banyak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun Rasulullah lebih mulia begitu ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita menjadi seorang mentor gitu ya, kita punya mentee yang mungkin dalam beberapa aspek lebih daripada kita, itu tidak masalah, kita tetap bisa memberikan apa yang kita miliki gitu. Nah, kemudian yang penting adalah ya, yang harus kita pahami ya, mentor itu berbeda dengan ustadz gitu ya perannya gitu ya. Nah, meskipun juga ada irisan, tetapi peran itu berbeda gitu. Sehingga kalau misalkan kita tidak bisa mendapatkan peran ustadz ini dari mentornya, masih ada peran lain yang harus kita dapati dari mentor tersebut gitu, teman-teman. Nah, jadi mentor itu bisa berperan sebagai ustadz, bisa berperan sebagai orang tua, ya, bisa berperan sebagai syekh itu ya dalam pengembangan rohaniyah gitu ya, dan juga bisa berperan sebagai kiadah atau pemimpin gitu ya. Nah, katakan kita lebih berilmu gitu, berarti peran ustadznya tidak maksimal. Tentunya ada 3 peran lain yang itu bisa kita dapati dari mentor itu kan gitu ya. Nah, jadi dalam hal itu sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah besar gitu ya. Oke, sangat menjawab teman-teman yang 18 yang nanti juga bakal jadi mentor itu Mas. Jadi biar mereka nggak insecure lagi, udah terjawab semua ya dari tadi ya. Nah, itu tadi Mas, terkait insecure. Jadi misalnya kita nih nggak pede jadi mentor, itu kira-kira untuk ngadapnya gimana Mas? Itu juga yang sangat saya rasakan. Oh iya, jadi jalan-jalan ya, mungkin mencari motivasi ya untuk menjadi mentor itu teman-teman ya. Yang mencari motivasi itu sebenarnya sangat gampang sekali ya. Jadi kita coba mengingat-ingat ya sebenarnya apa yang kita cari dari menjadi mentor ini gitu teman-teman ya. Kan dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa amal jariah itu sangat terbatas ya. Amal jariah itu bisa anak soleh yang mendoakan kita gitu ya. Bisa ilmu yang bermanfaat gitu kan. Nah, kemudian apa lagi ya? Sedekah jariah ya. Sedekah jariah gitu. Kalau misalkan kita menjadi mentor teman-teman ya. Nah, kita itu bisa mendapatkan 2 amal jariah ya. Ya, meskipun bukan anak ya, tapi kita bisa mendapatkan mente ya, yang itu barangkali akan mendoakan kita gitu ya, yang itu insya Allah soleh ya. Kemudian juga adalah kita juga memberikan ilmu yang jariah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berhasil mengajak seseorang kepada amal soleh gitu, maka amal soleh yang dilaksanakannya itu akan terus mengalir kepada kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dalam potensi amal jariah ini gitu, menjadi mentor itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Dan sebenarnya gini ya teman-teman, yang harus kita pahami juga bahwa kalau misalkan kita lihat pekerjaan gitu dengan orang yang mengerjakannya gitu ya, itu semakin mulia pekerjaan itu, maka semakin kita hormati ya orang yang mengerjakan itu gitu. Contohnya apa? Misalkan presiden misalkan ya. Nah, mungkin karena pekerjaan itu sangat mulia, ya mengurusi sebuah negara, ya punya tanggung jawab yang besar, jadi otomatis pekerjaan presiden ini juga dihormati gitu. Nah, tetapi kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita bahwa yang paling mulia itu adalah
para nabi dan para rasul gitu. Nah, sekarang kita harus memahami apa yang mereka laksanakan sehingga mereka bisa mendapatkan posisi yang mulia itu gitu kan. Apa yang membedakan para nabi dan para rasul ini daripada manusia yang lainnya. Nah, tentunya definisi nabi dan rasul adalah mereka diberikan ilmu, ya, kemudian mereka menyampaikan ilmu itu gitu. Ya. Tentunya ilmu syar'i ini, ya, ilmu Islam, ilmu yang hak, ilmu yang paling mulia gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita meniru para nabi dan para rasul dalam pekerjaan itu, kita semakin dekat dengan posisi kemuliaan itu, teman-teman gitu. Dan itu yang sebenarnya kita cari dalam menjadi seorang mentor ini gitu. Nah, kadang-kadang kita ragu gitu, ya, ragu karena mungkin alasan terbesarnya kita nggak percaya diri gitu ya, teman-teman ya. Nah, tetapi gini ya, teman-teman harus kita pahami ya, bahwa harus ada langkah pertama dalam segala hal ya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, beliau itu tidak pede ya, tidak pede kan, datang ke Khadijah ya, kemudian minta diselimuti, kemudian merasa takut. Tapi Khadijah yang menguatkan beliau, mengatakan bahwa engkau adalah orang yang memberi makan orang miskin, ya, bersikap adil. Gitu. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin sesuatu yang buruk kepadamu, gitu ya. Nah, kemudian tidak mendapatkan wahyu secara waktu yang cukup lama, gitu. Kemudian datang aduha, Allah malah yang menyemangatin, gitu kan. Waduha walaili iza saja, ya. Allah itu tidak melupakan Rasulullah SAW gitu. Ya. Jadi yang harus kita pahami adalah kalau misalkan kita ingin melaksanakan pekerjaan yang mulia, gitu, kita jangan terlalu berharap bahwa itu akan mudah, teman-teman gitu. Kita harus memahami ini memang sulit, tapi ini yang ingin saya kerjakan gitu loh. Ya, ini yang ingin saya kerjakan karena kita tahu akhirat itu ganjaran adalah berdasarkan amal ya, amal manusia ya. Nah, sehingga kalau misalkan amal kita besar, maka ganjaran kita juga besar insya Allah gitu. Tapi bisa juga dipahami sebaliknya, karena surga itu adalah ganjaran yang sangat besar, maka butuh amal yang besar pula untuk mendapatkan ganjaran itu, teman-teman ya. Ya kan kita di sini tidak sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan kipas angin atau piring cantik misalkan ya, tapi kita sedang berusaha untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, tentunya kalau kita memahami itu, sehingga kita melihat tantangan itu sebagai hal yang wajar-wajar saja, bukan untuk kita lari darinya, tapi harus kita lompati rintangan-rintangan itu, gitu ya, harus kita hadapi, karena kesulitan itu akan terus ada, tetapi itu tidak masalah sama sekali, karena itu hanyalah sebuah sunatullah, hanya sebuah hukum alam terhadap perjuangan yang juga memberikan posisi yang mulia juga, gitu ya. Nah, jadi itu yang penting teman-teman ya. Kita melihat tantangan itu bukan sebagai sesuatu yang harus kita takuti gitu, tapi harus dihadapi ya. Kalau misalkan kita menunggu ini kapan waktunya kita akan nyaman atau tidak ada tantangan itu tidak akan datang waktunya ya, tidak akan datang waktunya. Dan kita tidak tahu kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai kapan. Jadi saran saya ya kita harus bisa berani melangkah gitu ya, sebagaimana para rasul dan para nabi mengajarkan kita terhadap hal itu gitu. Jauh yakin dari ragu-ragu jadi pasti yakin. Iya. Jadi kita udah punya gambaran buat ke depan ngapain aja. Iya. Minimal ada motivasi lah. Iya, motivasinya itu yang penting sebenarnya. Dan ya jadi hukum sunatullah dari iman itu ya, adalah tantangan ya, adalah cobaan gitu teman-teman. Kita tidak bisa berada pada titik di mana nggak ada cobaan sama sekali ya. Kata Rasulullah kepada para sahabat, siapakah orang yang paling banyak cobaannya? Terus para sahabat tidak tahu kan? Kata Rasulullah, para nabi dan para rasul gitu ya. Itu adalah orang-orang yang paling banyak cobaannya. Semakin kita berusaha meningkatkan keimanan kita, semakin cobaan itu akan datang ya. Alif Lam Mim ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ya, surat Al-Ankabut ayat 2 ya. Apakah orang-orang beriman itu merasa bahwa setelah mereka mengucapkan bahwa saya beriman, mereka tidak akan diuji, kata Allah gitu ya. Pertanyaan retoris gitu. Ya, jadi otomatis kita tahu bahwa jalan yang kita tempuh itu ada ujiannya, ada tantangannya, tapi itu tidak akan memberhentikan kita untuk menempuh jalan ini gitu. Ditambahin oleh. Jadi
ini motivasi buat kita berdua, terutama yang langsung berhadapan langsung sama saya dan teman-teman yang nonton ini, biar ayolah mulai tanamkan dulu lah minimal, terus nyari motivasi, terus nonton ini berulang-ulang nggak apa-apa. Iya. Karena memang kadang kalau cuma ditonton sekali kan nggak. Ya, kadang ada bagian yang ke-skip atau gimana yang pentingnya yang lupa atau kelewatan gitu. Biar bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Dan ini mulai menginjak ke pertanyaan terakhir, nanti dari saya. Sebenarnya itu pertanyaan dari aku, Mas. Yang kan sudah digambarkan gimana urgensi dari membina dan dibina, dan dalam aplikasinya kita manfaatkan media mentoring gitu. Tapi kan dalam perjalanannya kan buat mentor dan menti kan pasti ada tantangannya. Nah, buat tantangan generasi muda, terutama anak muda yang dari maba sampai kita yang udah mikirin gimana cara lulus biar tepat waktu gitu. Nah, itu tantangannya buat kita ini apa aja sih, Mas? Terutama di dunia kampus yang kita di UGM ya nih targetnya. Ya. Jadi menurut saya ya tantangan yang besar bagi generasi milenial ya ini adalah kita itu banyak distraction ya. Banyak distraction. Apa itu distraction? Apa itu distraction ya? Gangguan kayak hal-hal yang apa mengganggu fokus kita gitu kan? Ya. Apa istilahnya ya? Nah, jadi distraction itu banyak sekali ya bagi anak-anak milenial ini ya. Dari sosial media ya, dari game online, game offline gitu ya. Dari apa? Film ya, dari anime ya. Kalau yang akhwat Korea, kalau yang ikhwan Jepang gitu ya. Belum apa media-media yang lainnya gitu. Nah, jadi distraction ini banyak sekali. Ya, kalau misalkan kata seorang ulama, syaitan itu punya alat yang banyak sekali zaman sekarang ini. Jadi tinggal pilih, oh alat ini gagal pakai alat yang kedua, alat ini gagal pakai alat yang ketiga gitu. Ya, dan kita perhatikan teman-teman ya, kita itu trennya banyak sekali ya zaman sekarang ini gitu. Dan berubah-ubah terus ya. Ya, kemarin ada game Among Us gitu kan. Nah, sekarang udah nggak dimain lagi oleh orang-orang. Nanti ada lagi nih tren baru. Terus semua orang harus ngikutin gitu kan. Seolah-olah ada merasa kehilangan kalau nggak ngikutin tren itu gitu kan. Ya. Nah, ini sebenarnya kita harus sadar bahwa syaitan itu nyata, syaitan itu ada gitu ya. Dan dia itu melaksanakan pekerjaannya dengan keras gitu ya. Jadi hal-hal yang kita alami sehari-hari itu tuh bukan sesuatu yang tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kerjaannya syaitan itu ya. Itu yang harus kita pahami teman-teman ya. Nah, makanya kenapa sekarang itu anak muda ya mengalami quarter life crisis, umur 25 tahun tapi nggak tahu ini tujuan hidupnya mau kemana gitu. Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya karena selama 25 tahun syaitan ngasih mereka distraction gitu ya. Jadi nggak sempat mikir ini saya mau kemana, nggak sempat mikir, pas udah lulus kuliah baru zong gitu kan. Waduh, ternyata udah sampai sini gitu kan. Sementara masa depan belum kepikiran sama sekali gitu. Ya jangan salahkan orang lain gitu kan. Kalau misalkan selama muda ya kita sibuk dengan menghibur diri, sibuk dengan game, sibuk dengan film, sibuk dengan media sosial gitu, nggak sempat mikirin hal-hal yang esensial dalam kehidupan kita gitu. Ini khutuwati syaitan ya, permainannya syaitan gitu. Jadi tantangan terbesar kita teman-teman ya adalah kita terlalu banyak distraction gitu ya. Jadi saran saya matikan distraction itu ya. Sosial media ya cukup maksimal 2 lah ya. Nggak perlu ada sampai WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, apalagi ya yang banyak itu ya. Sampai-sampai ada orang-orang bikin story Instagram, di screenshot, masukin ke WhatsApp, masukin ke Twitter. Apa bedanya gitu ya? Nah, jadi ini trik syaitan membuang waktu kita, teman-teman ya. Waktu kita terbuang luar biasa gitu ya, banyaknya gitu. Sedangkan hal-hal yang penting jadi kita lupa gitu ya. Ayat-ayat Allah, hadisnya Rasulullah ya. Kemudian pesan-pesan penting dalam kehidupan ini jadi kita lupa di sana gitu ya. Nah, gelas kita penuh diisi oleh sampah-sampah yang kita konsumsi setiap hari. Nah, sehingga kalau masuk agama kita udah full, udah penuh, udah nggak cukup ya. Jadi kalau misalkan ikut kajian, ya ikut mentoring, kita udah mumet duluan gitu karena diisi dengan
sampah-sampah yang kita terlalu banyak konsumsi itu gitu teman-teman. Nah jadi mungkin distraction itu ya yang tantangan besar kita menurut saya. Salah nanya kayak singgung mana Sangat menusuk. Jadi gini teman-teman ya, yang saya perhatikan menarik dari apa ya diskusi atau narasi-narasi bangsa kita saat ini ya. Kita itu terlalu sering misalkan menggembor-gemborkan anak muda misalkan ya. Anak muda itu misalkan bisa berkarya ya, umur segini itu sebenarnya mereka sudah bisa berkontribusi gitu ya. Kemudian ketika kajian kita referensi kita Muhammad Al-Fatih, referensi kita misalkan Usama bin Zaid misalkan yang memimpin perang ketika umur masih belasan tahun gitu ya. Nah, tetapi kesalahan kita adalah menjadikan mereka sebagai referensi dalam kontribusi, tapi tidak menjadikan mereka referensi dalam belajar gitu, ya, dalam mengembangkan diri. Ya, Muhammad Al-Fatih itu ketika masih kecil, ya, itu sudah mempelajari kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali gitu, ya, sudah mempelajari Al-Quran dengan gurunya, ya, sudah memiliki guru pribadi gitu. Usama bin Zaid apalagi gitu, ya, sehingga kita tuh delusional ya, kita itu berada pada khayalan. Kalau misalkan menyuruh anak muda ikuti kontribusi mereka, ikuti kontribusi ini. Kalau misalkan kita itu tidak meneladani mereka dalam pengembangan diri gitu ya. Nah, jadi menurut saya ya, kita itu harus sadar diri ya sebagai generasi milenial ini gitu. Kita itu terlalu banyak iming-imingnya gitu ya. Tapi kita nggak mau untuk mengembangkan diri kita gitu, ya, untuk mengembangkan kapasitas diri kita gitu ya. Nah, jadi kita banyak PR kita banyak sebagai generasi milenial ya. Tapi Allah nyemangatin kita gitu ya. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun ya. Untuk hal itulah sebenarnya kita tuh harus berlomba-lomba ya untuk mengejar apa yang Allah janjikan itu gitu. Ya, jadi Allah nyemangatin kita meskipun kita ini banyak kekurangannya gitu. Kalau misalkan Allah yang nyemangatin, kita seharusnya harus sangat bersemangat untuk mengembangkan diri, membina diri ya, dan juga berusaha untuk membina orang-orang di sekitar kita, insya Allah gitu. Bisa yang Mas. Ya, Masnya. Saya dia luar biasa. Jadi itu pertanyaan dari aku, mungkin pertanyaan itu kan. Oh iya, pertanyaan penutup tadi. Ini Mas, ini terakhir nih Mas. Balik lagi ke mentoring tadi. Ini kira-kira bentar, lupa. Dia contekan dulu. Oh ya, ini Mas. Pesan kedepannya untuk mentor ataupun mente itu kira-kira kedepannya gimana Mas? Oh ya. Untuk menghadapi ya tadi kan udah ditanya Faris tantangannya. Nah, untuk menghadapi itu biar lebih siap mental, fisik maupun mental gitu. Dari mentor ataupun mentenya. Oke, jadi pesan untuk mente dan mentor menghadapi tantangan-tantangan tadi gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kita itu untuk mencapai sebuah target gitu ya, itu kita tidak mesti ya memiliki langkah besar gitu ya, teman-teman ya. Kita tidak mesti memiliki target-target yang besar gitu ya. Kita boleh saja misalkan memiliki target yang sederhana gitu ya. Tetapi yang penting adalah kita harus tetap memiliki target gitu. Kita tetap harus memiliki langkah. Jangan sampai ada posisi di mana kita itu stagnan, berdiri, tidak bergerak gitu. Ya. Dan tidak bergerak ini berlangkah ini ya, bergerak ini itu adalah dalam urusan agama dan spiritual kita gitu ya. Nah, jadi kalaupun kita sibuk misalkan ya, tetapi yang kita kerjakan itu hanyalah urusan dunia kita, urusan akademik kita, ya urusan perut kita gitu ya. Tetap kita itu stagnan dalam urusan agama kita gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita berada pada kondisi stagnan itu ya, kondisi berdiri itu ya, tidak bergerak kemana-mana ya. Gak masalah kalau misalkan kita punya target yang kecil ya, tapi kita harus tetap melangkah gitu ya. Nah, karena kebutuhan spiritual kita itu berbeda dengan kebutuhan intelektual kita di kampus, kebutuhan fisik kita, tubuh kita gitu. Maka harus kita terus bergerak di sana. Manusia itu adalah seperti air ya. Kalau kata para ilmuwan, kita 70%-nya itu terbuat dari air gitu ya. Nah, air itu
kalau misalkan dia mengalir akan menjadi air yang paling bersih kan ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan air itu tidak mengalir, dia mengendap ya, hasilnya adalah dia akan menjadi sarang bagi kuman ya, dan juga bakteri ya. Dia menjadi tempat sarangnya penyakit gitu. Nah, makanya kenapa kadang-kadang kita malas, ya kadang-kadang kita nggak punya motivasi untuk misalkan beribadah. Mungkin kita sudah lama stagnan, ya udah lama berdiri nggak kemana-mana. Alhasil sudah banyak penyakit duluan yang ada dalam tubuh kita. Ya. Sudah banyak penyakit. Tentunya penyakit ini bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati yang lebih parah daripada penyakit fisik gitu ya. Penyakit spiritual. Nah, kita harus mulai, paling tidak kalau misalkan kita melangkah, kita mencegah penyakit itu untuk bertumbuh ya. Tapi kalau kita melangkah perlahan-lahan, ya insya Allah lambat laun penyakit itu akan mulai kita bersihkan satu persatu ya. Nah, jadi pesan saya adalah teman-teman harus punya target dan harus punya melangkah, harus punya langkah ya. Tapi jangan takut untuk melangkah tadi ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita merasa bahwa diri kita itu kesulitan ya, kita itu struggling, kita harus memahami bahwa justru itu adalah yang kita cari di sini gitu. Justru itu adalah yang kita cari ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanalhum subulana ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ya. Barang siapa orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, maka akan kami buka pintu-pintu menuju kami gitu. Jadi syarat hidayah itu masuk adalah kita berjihad di jalan Allah. Jihad yang di sini karena surat Al-Ankabut adalah surat Makkiyah, maka kata para ulama jihad ini adalah jihadul akbar, yaitu jihad melawan diri kita masing-masing. Ya. Jihad melawan hawa nafsu kita, melawan ego kita, melawan rasa malas, melawan rasa takut itu. Artinya, teman-teman ya, hidayah itu tidak akan datang kecuali kita melawan dengan jihad ini gitu. Artinya tantangan yang tadi disebutkan oleh Irham ya, yang menjadi sulit untuk kita bergerak itu justru adalah sesuatu yang pasti ada gitu. Pasti ada karena hidayah itu akan datang dengan berjihad ini ya. Dan kita harus ingat ini adalah jihadul akbar ya, jihad yang besar. Artinya dia lebih sulit daripada jihad yang melawan musuh-musuh misalkan penjajah gitu ya. Ya. Kata para ulama, kalau kita bisa berjihad melawan diri kita, maka musuh-musuh eksternal itu tidak ada apa-apanya bagi seorang muslim gitu. Mungkin itu ya, sedikit tambahan untuk pertanyaannya Irham tadi gitu. Dan nggak perlu disimpulkan lagi karena udah mantap banget daripada nanti mengurangin esensinya. Mungkin kita tutup aja, nggak kerasa udah 50 menit. 52 menit. Iya. Jadi oh, udah 50 menit ya ternyata ya. Iya. Nggak terasa sekali. Langsung ditutup kan? Nggak ada sesi tanya jawabnya nih. Kan, Mungkin ada. Oh ini cuman ini sedang tidak live ya. Ini udah pertanyaan adik-adik semua kan biasanya webinar gitu ada iya. sesi pertanyaannya. Ini eksklusif. Jarang-jarang kan ngundang dari ITB. Iya. Mantap. Jadi mungkin itu aja Mas dari kami. Saya Alia Farisi dan Saya Irham Triputra. Perwakilan dari KMTP mengucapkan jazakallahu khair kepada Mas Said yang udah Terima kasih berbagi. Semoga jadi amal jariah juga buat Mas Said karena kami selalu menyimak ilmunya dan nanti disimpan di YouTube. Insya Allah bisa Nah, amin. Jadi itu aja, mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Makasih banyak Mas. Ya, terima kasih ya. Ya Mas, semangat terus Mas. Siap.